Deep banget pertanyaannya. Aduh, gue nggak bisa deh, takut nangis. Kita menganggap diri kita masing-masing tuh udah kayak teman, pasangan juga, rumah juga, pacar juga. Kalau dia nggak ada, ya gue udah nggak punya teman lagi, udah nggak punya guru lagi, udah nggak punya rumah lagi. Boleh perkenalkan nama lo siapa? Kenalin gue Faren. Gue Ramil. Gue Gibran. Gue Reza Suganda. Nama aku Nashwa. Gue Bintang Vidya Putra. Gua Pandu, gua Bejo. Lo tau gak sih bucin itu apa? Tahu? Budak cinta kan. Budak itu sesuatu yang gak dibayar, kita melakukan sesuatu yang gak dibayar gitu. Nah, kalau bucin itu Perlakuan berlebih kepada orang yang kita suka. jiwa raga gue tuh untuk lo semua gitu. Menurut gue bucin itu adalah Saat lo prioritasin pasangan, keluarga, atau teman-teman terdekat lo. Dan kalau misalnya untuk konteks yang ke pasangan sendiri, itu tuh rasanya kayak beda aja gitu bucinnya dalam konteks yang berbeda. lo bisa ngelakuin hal apa aja buat pasangan lo. Buaya jatuh cinta, fase dimana buaya ya stop jadi buaya aja. Kerja pasangan salah satunya. Lo pernah ngerasain dibucinin atau ngebucinin? Pernah dong, pernah dibucinin, pernah ngebucinin juga. Kalau misalnya dibucinin mungkin beberapa kali, tapi ngebucin baru kali ini kayaknya. Kalau sebelumnya gue belum pernah sih. Kalau misalkan dibucinin dalam konteks pacaran itu enggak. Tapi kalau misalkan gue yang ngebucinin pernah. Gue pernah dibucinin, jadi cewek gue punya satu akun Instagram sendiri yang mana nggak ada followersnya. Ya itu isinya sisi dia bagian clingy aja ke gue, jadi kayak misal gue habis ngapain sama dia, di foto di post itu, terus captionnya kayak berbunga-bunga aja dia di situ. Bucin waktu SMP, gue selalu naik angkot bareng dia, tuh angkot 02 kalau lo tahu di Pulau Gadung. Jadi rumah dia ngelewatin rumah gue, itu cukup jauh sih sebenarnya, kayak 2 lampu merah gitu. Tapi gue turunnya bareng dia demi kita turun bareng gitu. Karena kita nggak punya duit dulu nih, akhirnya gue dari rumah dia pulang ke rumah jalan kaki naik angkot. Kenapa lo bisa bucin sih, dan apakah lo emang basicnya bucin atau ke pacar lo aja atau ke orang-orang tertentu aja? Kalau basicnya sih bucin, cuman nggak bucin banget. Dan karena gue susah banget nih untuk mencintainya gitu kan, jadi cuman tertentu doang nih yang gue bucinin. Tergantung rasa nyaman sih basicnya juga. Gue tipikal orang yang cuek, Dengan rasa nyaman itu gue mengalir sendiri, akhirnya jadi bucin. jadi mungkin untuk pasangan gue yang sekarang ini adalah orang yang tepat. Gue bisa bucin karena Bucin dengan pasangan yang emang nge-treat gue baik sih. Jadi gue merasa disukai akhirnya gitu, makanya gue langsung ngebucin gitu kalau udah punya pacar. Jadi kayak gimana gue nge-treat cewek gue ya emang apa ya, muncul aja dari dalam diri gue sih. Ya ada yang nge-treat lo, ada yang perhatiin lo gitu kan. Jadi ngerasa sefrekuensi sama dia. Kalau misalkan bisa di-rate nih, seberapa bucinnya lo sih dan alasannya tuh apa? 8 kali ya. kayak 8 deh, 8/10. kayak itu standar gitu gak sih? Kalau udah 9-10 kayaknya udah bucin banget gitu. Kalau terlalu bucin kadang suka nggak mikirin pakai logika gitu. Karena ketika dia bucin ke gue nimpalin gitu. Jadi ikutan ke bawah aja. 5. Jawabannya simpel karena gue cuek. 9/10 dah. Kira-kira 9,9 sih. 85/100 ya. 1000 sih. Karena gue tuh misalnya kayak sekarang aja nih, rumah gue di deket kampus, rumah cewek gue di Depok, gue bisa dari kampus ke Depok, balik lagi ke kampus. Padahal kalau gue balik mah tinggal seret gitu nyampe. Gue tuh bucinnya tuh mahal gitu sih. Selalu kayak ngasih tahu dia yang hal-hal yang baik kayak gitu untuk dirinya dia sendiri kayak gitu. Karena menurut gue cukup bucin buat upload di sosial media atau hal-hal lainnya. Apa sih love language lo, dan apakah love language lo tersebut itu mempengaruhi tingkat kebucinan lo itu atau enggak? Love language gue act of service. Act of service. Love language gue quality time. Quality time sih. Gue quality time deh. Receiving gift, Physical touch. gue paling suka pengakuan. Nah, itu sangat berpengaruh bagi gue karena Gue suka banget lihat pasangan gue tuh senyum gitu loh, kayak bahagia. Kalau gue dipanggil sayang, dipanggil mas kayak gitu. itu bakal ngaruh ke guenya juga, jadi gue bisa lebih perhatian. Kita sama-sama usaha buat ngejalanin bucin bareng, itu ketemu bareng, itu sangat gue hargain sih.
Tapi bukan berarti kalau misalnya dia nggak ngelakuin act of service love language itu gue berkurang gitu bucinnya. Ya pokoknya kita karena udah satu sama lain udah sama-sama ngerti love language-nya masing-masing, pokoknya kita tetap bisa bucin gitu lah setiap hari. Ketika gue pengen quality time tuh gue jadi yang kadang suka kayak kesel sendiri gitu kalau misalkan emang gak dapat waktunya. Kayak harus main, ketemu. Menurut lo tuh plus minus jadi bucin tuh apa aja? Kayak kebanyakan minus ya kalau gue. Tapi plusnya ada kok. Karena kan kita emang kadang butuh ya pasangan buat semangatin kita sehari-hari. Kalau lagi capek, lo butuh teman curhat gitu kayak 24/7 lah gitu. Jadi lebih semangat ngejalanin hari-hari gue atau kegiatan gue, dan juga jadi lebih happy aja bawaannya. Kemana-mana berasa nggak sendirian. Bisa lebih dekat, Ngerti satu sama lain. bisa tahu kekurangan dan kelebihannya. Jadi langgeng gitu. Karena kan bucin banget. Minusnya paling ke lingkungan sekitar sih. Bisa lupa sama temen. Ada yang anggap kita ngecap kita jadi jelek atau apatis sama lingkungan. Kalau bucin tuh gue jadi prioritasin banget pasangan gue, jangan bikin gue jadi egois, lebih nambah beban pikiran. Terus emosi juga nggak stabil. Bosen sih. Segala sesuatu yang kita dapetin harus ada yang dikorbankan. Nah, kalau untuk dunia perkuliahan ada keuntungan nggak atau malah kayak kekurangan karena lo bucin? Ada. Dia pintar banget ya. Gue yang biasa aja gini, jadi gue bisa banyak tanya lah sama dia untuk urusan kuliahan, walaupun beda, dia saintek gue sosum, tapi setidaknya dia masih bisa ngertiin beberapa pelajaran-pelajaran gue sih. Pas itu gue kan nggak ngajain tugas, terus tugas gue dikerjain sama dia, dibantuin gitu. Nah, dan kebetulan dia adalah joki tugas, dimana dia menjokikan tugas-tugas orang. Jadi gue nggak usah bayar joki, jadi gue bisa joki ke cewek gue. Dibantu ya, bukan mengerjakan secara full. Memiliki banyak teman relasi adik tingkat di prodi gue. Hampir berantakan ya, karena gue jadi suka nunda-nunda tugas karena bucin. Pokoknya kalau misalnya selama gue di perkuliahan itu, kita bahkan kayak bisa belajar bareng. Walaupun kita ada bucinnya, kita tetap kerjaan masing-masing itu tetap fokus lah gitu kan. Dan ketika gue sibuk atau pusing dengan kuliahan gue bisa nyari happy gue lagi di dia gitu. Kita kan remaja nih, jadi butuh banget kan pasangan yang bisa kayak support kita gitu, kayak semangat loh. Iya, semangat loh. Kira-kira nih dengan adanya LDR, kebucinan lo tuh makin meningkat atau sebaliknya? Gue tim anti LDR. Makin menurun. Sangat semakin meningkat. Rasa bucin makin kurang. Meningkat lah. Enggak, tidak mungkin meningkat juga. Makin meningkat sih. Karena LDR itu buat gue terpisahkan sih. Jadi Jarang ketemu sesuai dengan love language gue tadi ya, quality time. Jadi kan gue sama-sama sibuk ya sama dia ya. Gue di sini di BEM, dia di sana sibuk sama lapraknya. Jadi ya kadang kalau emang udah dapat waktu buat ngebucin nih, ya itu bisa kolan yang lumayan lama gitu sih. Kan gue udah kangen kayak berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Sekalinya ketemu ya udah pasti kayak nggak mau lepas. Karena saya sedang merasakan itu. Karena tidak pernah berhasil. Mungkin di sininya lu bucin tapi sana mungkin bucinnya dia ke orang lain. LDR itu kan berarti berkaitan dengan jarak ya. Tapi kalau menurut gue pasangan kita itu yang bikin kita bucin kayak gitu. Nah, karena kita sama-sama bucin, jadi kebucinan kita meningkat karena pasangannya, bukan karena LDR-nya. Apa sih arti kehadiran doi lo dalam hidup lo sampai lo tuh merasa orang itu tepat? Deep banget pertanyaannya. Aduh gue nggak bisa deh, takut nangis. Bucin sama orang tuh nikmat. Tapi yang nggak nikmat itu kalau orangnya nggak tepat. Pertama-tama itu sangat gimana ya, pokoknya kayak bersyukur banget sih. Dia Sangat luar biasa. Dia punya attitude yang baik. orang ketiga deh setelah keluarga, sahabat dari dia. Karena gue ngerasa dia bisa ngerubah gue jadi lebih baik. Kita tuh sama-sama ada take and give-nya sekarang. Banyak sih beberapa yang udah kita lewatin juga kan, kayak berantem-berantem lah. Kayak sekarang ya punya kesibukan bareng juga. Tapi ya walaupun kita juga jarang ketemu, tetap bersyukur juga sih karena ya ada yang namanya virtual. Sesuai lagu pertamanya kali ya, apa My Angel mungkin. Karena dia datang di waktu yang pas aja gitu, saat gue sendiri, gue bingung, lagi banyak masalah juga kan. Kayak ya udah gue bisa dapat kesenangan gue bisa dapat ketika gue sedih gue punya dia. Buat teman cerita. Kita menganggap diri kita masing-masing tuh udah kayak teman, pasangan juga, rumah juga, pacar juga. Pokoknya gue butuh banget dia gitu ketika kita ngerjain tugas. Dia jadi guru gue, ketika gue butuh teman, dia jadi teman gue kayak gitu. Nah kalau dia nggak ada, ya gue udah nggak punya teman lagi, udah nggak punya guru lagi, udah nggak punya rumah lagi. Gitu. Sedih banget kan.
Dia mungkin bisa mengintrospeksi diri dia sendiri, mengintrospeksi diri gua. Kayak jadi gue lebih bisa mengkontrol emosi gue. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih gitu kan, udah ngebucinin gue gitu. Jadi kehadiran dia menurut gue ya berarti lah. Menurut lo nih, antar jemput setiap hari itu bisa dibilang bucin nggak sih? Atau itu termasuk effort? Bukan hal kewajiban, tapi lebih ke effort. Effort. Menurut gue kewajiban. Kewajiban sih. Nggak bucin sih, itu masuknya ke effort. Gue kayak nggak terlalu mikir itu harus effort atau gimana sih. Kalau misalnya antar jemput itu dibilang bucin menurut gue kalau nggak searah. Kalau menurut gue antar jemput itu adalah salah satu bentuk menghargai pasangan kita gitu. Kalau misalkan pacaran, lo berangkat kemana-mana sendiri aneh gak sih? Tapi kalau misalnya memang kebetulan jaraknya lumayan jauh, ya kita harus saling mengerti. Kalau misalnya emang mau ketemu, ya udah kita kayak ketemu langsung di satu tempatnya. Kalau misalnya pasangan gue membutuhkan, ya pasti gue siap siaga. Karena kan ngantar dia sampai selamat itu kewajiban lah. Apa hal yang paling bucin yang pernah lo lakuin? Gue nggak bisa melepas pacar gue pulang sendiri. Pas lagi si cewek gue ini bukber. Malam-malam jam berapa? Jam sekitaran jam setengah 10 gue jemput doi gue rapat. Karena gue takut kenapa-napa gitu. Berangkat dari Bekasi ke Jakarta Barat buat jemput dia. Gue pernah ngeprioritasin cowok gue banget. Gue pernah ninggalin latihan teater demi Ngasih kejutan ulang tahun gitu ke dia. Tapi kejutannya tuh bener-bener semeriah itu dan kayak banyak banget prank-pranknya. Dan itu gue buatnya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk memikirin konsep tersebut. itu lumayan sih, karena teater yang harusnya besok tinggal tampil terusnya gue latihan kan sampai malam, tapi gue tinggalin dan gue ke rumah dia buat surprisein dia ulang tahun waktu itu. Gue pernah nyamperin dia pas lagi berantem. Tapi kebetulan gue lagi di luar kota, jadi waktu itu gue buru-buruin banget buat pulang. Tapi pas nyampe rumah ternyata tidak ketemu dan putus. Kalau itu kadang gue tuh kayak suka ini loh, kasih wish gitu kan. Kayak lu misalnya kayak klingi kita misalnya sleep call terus ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba gue lagi chatan sama dia, listriknya mati, tower juga mati otomatis. Dan gue harus nyari tempat tinggi buat nelfon dia pakai pulsa. Gue mau lo ngasih 3 kata yang gambarin bucin menurut lo sendiri. Waktu, tenaga, pikiran. Dan beban. Nangis. Baik, Cinta, Ceria, perhatian, Setia bahagia, kasih sayang, sama berkorban. Taste of love. Karena itu rasanya cinta. mewarnai hidup gue. Gue mau dong lo kasih pesan untuk orang-orang bucin di luar sana. Buat orang yang masih bucin di luar sana, lanjutin. Kalau menurut kalian masih pantas untuk dilanjutkan. Selagi lu masih ada orang yang bisa lu bucinin, dan sampai lu nyesel nanti kayak aduh gue pengen ngerasain bucin lagi tapi udah nggak ada orangnya. tapi as long itu nggak keluar batasan. Atau kayak stres gitu. Saran gue jangan. Aku udah nggak jodoh. Nikmatin bucin kalian, nikmatin kebahagiaan kalian. Jangan bikin dia nangis. Buat yang udah enggak atau kalian udah terus-terusan berusaha dan kalian nggak ngelihat gitu bahwa dia tuh nggak ngelihat lu sama sekali, coba perbaiki diri lu dulu biar dia ngelihat lu secara diri lu. Jangan jadikan bucin lo itu sebagai standar untuk mencintai seseorang, tapi jadikan kasih sayang lo dan hargai pasangan lo bukan dari bucinnya, tapi dari diri lo sendiri untuk pasangan lo sendiri.